Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam teman-teman, gimana kabarnya? Pada sehat semuanya? Malam sehat, alhamdulillah. Bagaimana kabar Aldi? Semoga gak ngeganggu aktivitas beristirahatnya malam hari ini. Semoga masih pada bersemangat kita untuk membahas hal-hal yang lebih bermanfaat. Di sini kita sebelumnya nih saya mau memperkenalkan dulu, kita dari kelompok 1 di mata kuliah Administrasi Pemerintahan Desa. Pengen kenalin nih nama-nama satu-satu nama dari anggota kita semua. Yang pertama ada saya sendiri, Aldi Firdaus nih. Saya dari Bandung nih, meskipun gak ditanya juga ya. Terus ada Eri Ramdhani dari Nagreg. Dari Bandung juga. Ada Erika Kaprianti itu dari Cicalengka, ada nggak pakai Muhammad ya, Rizky Fajar Nugraha ya. Iya. Rizky Fajar Nugraha dari Permata Biru, tetangga saya tuh. Iya. Terus ada yang dari Permata Biru lagi, yang terakhir ada Widi Amelia. Nah itu dia anggota kita di kelompok 1 mata kuliah Administrasi Pemerintahan Desa. Teman-teman, sebelumnya nih saya pengen ngebahas mengenai mengenai perancangan peraturan yang dibuat oleh kepala desa. Gak usah jauh-jauh lah, yang ada di lingkungan sekitar kita aja nih. Saya pengen tahu dulu nih definisi yang paling mendasar mengenai perancangan peraturan yang dibuat oleh kepala desa. Maka ada yang mau berargumen atau menyampaikan pendapatnya? Saya izin menjawab. Boleh. Mangga Teh Erika. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian peraturan kepala desa yang saya pahami. Jadi menurut saya peraturan kepala desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan peraturan dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Jadi menurut saya di sini kepala desa itu posisinya itu sangat mempengaruhi gitu untuk mengatur berbagai hal demi mencapai tujuan yang diinginkan, seperti itu. Nah itu mengenai definisi mendasar ya mengenai perancangan peraturan yang dibuat oleh kepala desa tuh, statement yang yang menarik juga tuh dari Teh Erika. Tapi di sini sedikit saya pengen intermezzo dulu nih mengenai pembahasan yang topik yang kita angkat pada malam hari ini mengenai perancangan peraturan yang dibuat oleh kepala desa, yang mana pengelolaan aset desa yang merupakan sumber PAD atau disebut pendapatan asli desa seharusnya dikelola secara baik sesuai tata perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk upaya mempercepat strategi pembangunan desa dan meningkatkan pendapatan asli desa atau PAD tadi itu, dengan mengikutsertakan secara aktif seluruh lapisan masyarakat melalui lembaga desa yang ada. Ada beberapa lembaga tuh. Yang pertama ada BPD, ada LPM, ada PKK, dan ada lembaga-lembaga lainnya yang berada di lingkungan desa. Selain itu juga pelibatan masyarakat dalam pengelolaan aset desa meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta pengendalian pembangunan di desa yang dilakukan melalui pembangunan atau rehabilitasi sarana prasarana fisik, sosial, ekonomi, serta sektor-sektor lainnya yang menunjang anggaran belanja pembangunan desa atau APD ini. Nah, selanjutnya mungkin saya pengen dengar pendapatnya dari teman-teman atau siapa salah satu dari rekan-rekan saya di sini semuanya. Menurut teman-teman, apa sih tugasnya kepala desa dalam menjalani tugasnya pada saat ini yang ada di lingkungan sekitar kita itu apa tuh? Ada yang mau jawab gak? Aku mau jawab, Aldi. Boleh, Widi. Mangga. Ya, tugas kepala desa yang saya ketahui diantaranya ada memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan undang-undang, tetapkan dan memelihara keutuhan Tunggal Ika. Selain itu juga bisa meningkatkan kesejahteraan desa, memelihara
negara, keamanan dan ketertibannya. Menaati dan menegakkan peraturan ketahui kita. Udah ya, segitu ya Widya yang pengen disampaikannya. Ada lagi yang mau ditambahin? Mungkin saya lebih ke contoh dari peraturan desa mungkin Boleh. Oke, saya jelaskan ya dari tadi dari mulai penjelasan yang Aldi bilang bahwa pengelolaan aset desa yang merupakan sumber PAD pendapat asli desa itu sendiri, dan itu contohnya di dalamnya mungkin lebih ke pengembangan dari masyarakat karena memang pengelolaan aset desa di sini bukan hanya dalam bentuk materi ya, tetapi dari segi jaminan kelancaran kegiatan-kegiatan, ketertiban administrasi desa, terus serta tercapainya daya guna dan hasil guna dalam pengelolaan aset desa. Maka perlu dilegalkannya pengelolaan aset desa. Nah, terus contoh yang lainnya mungkin dari segi sarana dan prasarana juga perlu diperhatikan mungkin seperti itu. Dan dari dasar hukumnya di sini dari contohnya itu ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan provinsi gitu. Terus ada contoh undang-undang lainnya dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mungkin segitu sih dari saya. Nah, yang saya amati juga ya, ini tuh di lingkungan sekitar saya gitu ya, mengenai perencanaan anggaran yang dilakukan oleh kepala desa. Itu harusnya itu untuk menjamin kelancaran kegiatan-kegiatan atau ketertiban administrasi serta tercapainya daya guna dan hasil guna dalam pengelolaan aset desa. Maka dari itu ya perlu dilegalkannya pengelolaan aset desa. Apa tujuannya? Untuk ditetapkannya peraturan desa tentang pengelolaan aset desa. Jadi banyak sekali terkadang anggaran-anggaran yang mungkin kurang transparan ya kepada masyarakat desa itu sendiri. Kita nggak tahu nih ini anggaran kemana nih, entah itu anggaran untuk pembangunan jalan atau kemarin ada PSBB buat kayak spot untuk kan dulu tuh cuci tangan dan segala macam. Nah, kita juga kurang tuh diberi pemahaman mengenai hal-hal tersebut. Iya, karena Nah, selanjutnya saya juga ada sedikit pertanyaan juga nih buat teman-teman sekalian. Ada yang mau jawab lagi gak nih mengenai hak-hak dan wewenang yang hak-hak dan wewenang peraturan desa nih. Ada yang mau jawab gak di sini? Siapa? Aderi mungkin belum nih, Aderi. Mau menjelaskan sedikit tentang hak dan wewenang tentang kepala desa gitu. Jadi hak dan wewenang kepala desa tuh banyak ya Pak Aldi. Salah satunya ada menerima penghasilan tetap setiap bulan, ada tunjangan, ada penerimaan lainnya yang sah gitu. Dan juga mendapat jaminan kesehatan, mendapatkan perlindungan hukum, dan memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa. Begitu Pak Aldi. Jadi ya mengenai hak dan wewenang yang tadi Aderi sebutkan ya, banyak sekali yang yang masih harus mungkin pemerintahan desa di kita itu lebih transparansi mungkin ya kepada rakyatnya, terus kepada memberi wawasan yang lebih gitu mengenai anggaran-anggaran desa tersebut gitu ya. Iya. Biar gak terlalu ini udah larut malam juga lumayan ya, biar gak ngeganggu aktivitas istirahat kalian juga. Iya. Mungkin itu aja ya yang kita bahas pada malam hari ini. Semoga kedepannya kita bisa berbincang-bincang santai lagi nih mengenai anggaran desa atau kebijakan-kebijakan desa yang lainnya ya, teman-teman ya. Iya, siap. Baik Bapak Aldi, terima Teman-teman kasih atas semuanya di ininya. sini, semoga pada sehat-sehat, pada semangat yang kerja, semangat yang kuliah juga semangat. Sebentar lagi kita UTS, oke teman-teman?
Oke. Oke, saya Iya. tutup ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima